Ya Pak Nasidi, mungkin kita langsung aja akan bercerita kenapa adanya Tebarasau. Jadi yang pastinya selamat datang di Tebarasau kali ini. Sudah bisa bilang di sini. Nah mungkin kita mulai dari cerita kecil Pak ya. Ya, boleh. Nah jadi masa kecil Bapak ini istilahnya tidak lepas dari perkebunan padi waktu itu. Nah jadi kita itu dibesarkan oleh perkebunan padi, ladang berpindah-pindah. Gitu. Aku orang Belitung bilang itu Benar. atau huma gitu. Jadi dari situlah kita mulai belajar gitu, betapa pentingnya alam untuk itu. Dan kita dapat juga kenal dengan istilahnya kayu, kenal dengan binatang. Nah, dari situlah dari kecil gitulah, dari semasa anak-anak gini lah gitu ya. Nah jadi pada tahun 2018 itu kita melihat istilahnya bahwa kita ini dalam segi mata pencaharian sehari-hari gitu sudah semakin miris ya, apalagi kita kategorikan di desa Lintang ya. Dulu desa Lintang itu boleh dibilang kaya dan bahkan sekarang pun sampai sekarang pun tetap kaya gitu ya bagi kita ya, tapi bagi orang lain banyak yang bilang miskin gitu. Tapi tetap masih kaya karena alamnya masih ada, sungai dan hutan itu masih ada gitu. Bukan hanya padinya tidak ada, tapi alamnya masih ada. Kita mau apapun bisa. Gitu. Nah, jadi dari situlah kita istilahnya melihat dari aktivitas masyarakat itu boleh tadi kita katakan bahwa Lintang ini kaya gitu. Ya. Pertama-tama kita tahu itu yang namanya uang itu untuk belanja Pak ya. Benar. Nah, untuk belanja. Jadi dari situlah kita mulai tahu pencarian masyarakat itu pertama dulu ada yang dinamakan damar. Damar itu tahu nggak? Getah kayu meranti. Itu laku dulu dijual. Jadi setelah habis damar, kita itu melihat ada gaharu, kenal nggak? Garu yang adanya di pohon kepang kalau namanya itu. Nah itu garu, di Lintang lah banyak. Setelah habis garu, dari tahun ke tahun, muncullah arwana yang ada di sungai ini. Dan kita juga pun tidak lepas dari sungai. Gitu. Arwana itu ya damarnya habis, gaharunya habis, damarnya arwananya habis gitu. Bukan habis, masih sedikit-sedikit walaupun sekarang ya masih ada gitu, tapi nggak cukup untuk kehidupan masyarakat desa Lintang sendiri gitu. Jadi makanya kita bisa katakan desa Lintang itu miskin, nggak ada lagi sumber gitu. Nah kita melihat di tahun 2018 itu apa yang bisa menjadi mata pencarian masyarakat untuk ke depan, itu yang kita pikirkan. Dan apa yang bisa menghalau dari segala macam tindak, boleh dibilang bukan tindak kriminal ya, tapi tindak yang kurang pantas untuk di alam gitu. Nah kita itu berpikir sesama-sama teman, karena kita ini yang mulainya tadi dari hutan, dari sungai sudah tahu. Nah kita berpikir ini bagaimana caranya. Nah kita itu mulai dari situlah berpikir bahwa kalau kita hanya masyarakat biasa, istilahnya untuk maju ke depan itu sulit. Nah kita itu harus membuat satu kelompok seperti inilah, komunitas Lanun Tebarasau begitu. Jadi sempat kita itu sulit untuk berpikir ini harus dijadikan kelompok apa gitu. Karena kita asal dari pertanian. Kalau di sini itu kita jadikan pertanian, ya mungkin daerah berpasir gini, ini kan boleh dibilang orang Belitung itu bilang hutan teraja. Mungkin tahu di orang teraja. Yang lebih kerennya kan hutan kerangas ya. Iya, benar. Nah, hutan kerangas gitu. Nah jadi dari situ kita juga tahu di wilayah hutan kerangas itu bukan hanya di sungai ya, di hutan kerangas itu banyak sekali apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita gunakan, yang bisa kita manfaatkan misalnya untuk dari bermacam-macam, misalnya seperti obat, seperti bahan-bahan yang bisa dicampur untuk kuliner, masakan misalnya, itu banyak sekali. Nah jadi dari situ kita sudah tahu dari mulai kecil gitu udah tahu. Jadi kita terus sayang. Makanya di tahun 2018 kita bukalah kelompok komunitas Tebarasau ini, kita jadikan sebagai objek wisata. Walaupun pertamanya sempat bingung kalau kita jadikan tempat pertanian tadi tempat berpasir gitu.
tanam apa yang bisa. Nggak cocok, Nggak kenapa? cocok, Nggak cocok. kan sulit, pupuknya banyak nanti hasilnya sedikit, Modal apa gede? modal gede Ah. gitu. Kita berpikir gimana kalau kita jadikan ini misalnya seperti perikanan lah gitu ya, ajang perikanan misalnya seperti apa, pelihara ikan di dalam kolam atau apa. Kita kan udah punya sungai, tinggal bibitnya udah banyak gitu. Nah kita tinggal istilahnya buat seperti keramba atau gimana gitu. Nah kita itu cari informasi di dinas perikanan bahwa yang ada program itu hanyalah program keramba apung waktu itu. Nah baru kita teliti di kampung kita ini punya adat dan budaya. Nah kalau misalnya kita buka keramba apung, mungkin istilahnya kita